Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kaidah tata nama tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah dari tata nama tumbuhan. Bermula pada abad ke-16 hingga 17, Carl Linnaeus memulai upaya pengaturan nama-nama tumbuhan. Kemudian, Augustin de Candolle mengemukakan ide-ide ini dalam Kongres Botani Internasional I pada tahun 1867 di Paris, yang menghasilkan Kode Paris atau Kode Tata Nama. Meskipun demikian, kode ini masih belum sepenuhnya diterima oleh semua ahli botani di seluruh dunia. Lalu pada tahun 1892, ahli botani Amerika di bawah N.L. Britton dari New York Botanical Garden merumuskan kode Rochester sebagai alternatif terhadap kode Paris. Meskipun dianggap lebih objektif, kode Rochester belum sepenuhnya diakui secara global. Pada tahun 1905, muncullah kode Vienna, dan pada tahun 1907 muncul kode Amerika sebagai upaya merumuskan standar nama tumbuhan. Namun penerimaannya masih juga belum bersifat secara universal. Nah, barulah pada akhir tahun 1930, Kongres Botani Internasional di Inggris berhasil mencapai kesepakatan tentang tata nama tumbuhan yang dikenal sebagai The International Rules of Botanical Nomenclature. Tokoh-tokoh penting dalam kesepakatan ini termasuk T.A. Sprague dan M.L. Green dari Inggris, serta A.S. Hitchcock dari Amerika. Kesepakatan inilah yang merupakan tonggak penting dalam standarisasi nama tumbuhan secara internasional. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang apa itu nama lokal, nama ilmiah, dan tata nama tumbuhan. Untuk memudahkan kita mempelajarinya, berikut ini perbedaan antara nama ilmiah dan nama biasa. Berikut ini perbedaan antara nama ilmiah dan nama lokal atau nama biasa. Perbedaan pertama, pada nama ilmiah diatur dalam Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan, sedangkan nama lokal atau nama biasa tidak mengikuti ketentuan manapun. Perbedaan kedua, pada nama ilmiah dalam bahasa yang diberlakukan adalah bahasa Latin, sedangkan bahasa lokal tentunya menggunakan bahasa daerah atau bahasa setempat. Perbedaan ketiga, pada nama ilmiah ini berlaku secara internasional, sedangkan nama biasa hanya berlaku secara lokal. Perbedaan keempat, pada nama ilmiah memang terkadang sukar untuk dilafalkan, berbeda dengan nama biasa yang mudah untuk dilafalkan. Perbedaan kelima, pada nama ilmiah memberikan indikasi untuk kategori takson mana nama yang diberikan, sedangkan pada nama biasa tidak jelas untuk kategori mana nama tersebut diberikan. Perbedaan terakhir, pada nama ilmiah tentunya untuk setiap takson memiliki definisi posisi dan tingkat tertentu hanya ada satu nama yang benar, sedangkan nama biasa satu takson dapat mempunyai lebih dari satu nama yang berbeda-beda menurut bahasa yang digunakan untuk menyebutkannya. Lalu, tata nama atau nomenklatur adalah aturan dan sistem yang digunakan dalam memberikan nama ilmiah kepada organisme. Nomenklatur tumbuhan dan hewan memiliki pedoman khusus yang diatur oleh badan internasional seperti International Code of Botanical Nomenclature untuk tumbuhan dan International Code of Zoology Nomenclature untuk hewan. Tujuan utama tata nama ini adalah untuk memastikan bahwa setiap organisme memiliki nama ilmiah yang unik dan konsisten, sehingga mempermudah komunikasi ilmiah dan taksonomi. Tata nama ilmiah atau nomenklatur memiliki manfaat yang penting dalam konteks taksonomi dan klasifikasi organisme. Berikut adalah beberapa manfaat dari penggunaan tata nama ilmiah. Yang pertama, konsistensi universal. Artinya, tata nama ilmiah memberikan bahasa universal yang digunakan oleh ilmuwan di seluruh dunia.
Hal ini memastikan konsistensi dan keseragaman dalam penamaan organisme, bahkan di berbagai bahasa. Yang kedua, identifikasi yang jelas. Dengan menggunakan sistem tata nama ilmiah, organisme dapat diidentifikasi dengan jelas berdasarkan nama genus dan spesiesnya. Ini membantu menghindari kerancuan yang mungkin terjadi dengan penggunaan nama lokal yang bervariasi. Ketiga, hubungan taksonomi yang jelas. Nama ilmiah mencerminkan hubungan taksonomi yang sesungguhnya antar organisme. Organisme dengan nama ilmiah yang serupa cenderung memiliki karakteristik dan keturunan yang mirip. Manfaat keempat adalah memudahkan penelitian. Tata nama ilmiah memberikan dasar yang kuat bagi penelitian ilmiah. Dalam penelitian biologi, identifikasi organisme dengan benar adalah kunci untuk eksperimen yang valid. Kelima, klasifikasi yang terorganisir. Tata nama ilmiah membantu menyusun organisme ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai. Ini memudahkan pengelompokan dan studi tentang keragaman hayati. Manfaat keenam, warisan sejarah. Nama ilmiah seringkali mencerminkan warisan sejarah dalam taksonomi. Ini memungkinkan kita menghormati penemu atau kontributor awal dalam pemahaman tentang organisme tersebut. 7. Komunikasi ilmiah. Dalam publikasi ilmiah dan konferensi, tata nama ilmiah memungkinkan ilmuwan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efisien tentang organisme yang mereka pelajari. Manfaat ke-8, integritas penelitian. Penggunaan tata nama ilmiah yang benar adalah bagian dari integrasi dalam penelitian ilmiah. Hal ini memastikan bahwa penelitian memang berdasarkan pada metode yang diterima secara internasional. 9. Konservasi keanekaragaman hayati. Melalui penggunaan tata nama ilmiah yang benar, spesies yang terancam punah atau penting untuk dikonservasi dapat diidentifikasi dan diperhatikan dengan lebih baik. Artinya, dengan demikian, tata nama ilmiah adalah alat yang penting dalam taksonomi dan biologi yang memfasilitasi komunikasi yang jelas, identifikasi organisme yang akurat, dan penelitian ilmiah yang valid. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang aturan tata nama tumbuhan. Nama ilmiah suatu jenis merupakan penggabungan dari 3 hal. Yang pertama, genus, spesies epitet atau petunjuk jenis, dan autor. Di sini dapat dicontohkan pada spesies Oryza sativa L. Oryza sebagai nama genus, sativa sebagai nama spesies, dan L sebagai autor. Dari ketiga penggabungan tersebut, mari kita pahami satu persatu. Yang pertama, aturan nama genus. Pada aturan nama genus, kata benda tunggal dalam bahasa Latin atau dilatinkan dengan inisial huruf besar. Setelah penulisan pertama pada nama genus yang sama, boleh disingkat. Contohnya, Quercus alba. Kata selanjutnya boleh disingkat menjadi Q. alba, Q. rubra, agar tidak terlalu panjang. Ketiga, tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan nama jenisnya. Contohnya, Salaka zalaka. Itu tidak dianjurkan. Kemudian, pada aturan nama petunjuk jenis biasanya berupa kata sifat. Akhirannya disesuaikan dengan nama marga. Contohnya, Syzygium aromaticum. Hal ini dikarenakan cengkeh memiliki aroma yang khas. Kemudian dibuat dalam bahasa Latin atau dilatinkan. Bisa berasal dari berbagai bentuk, mulai dari nama orang, nama tempat, nama umum, dan lain-lain. Juga tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh mengulang nama marga, dan ditulis dengan huruf kecil. Lalu, apabila terdiri dari 2 suku kata, haruslah diberi tanda sambung. Contohnya, Hibiscus rosasinensis. Berikut aturan nama autor. Autor adalah sebutan bagi nama pengarang yang menerbitkan nama sah takson itu untuk pertama kalinya. Tujuan pencantuman nama autor adalah supaya penunjukan suatu takson tepat dan lengkap.
serta memudahkan penelitian tentang keabsahan nama tersebut. Contohnya, Daucus corata L. L untuk L. Linnaeus, dan Vernonia aqualis Walter Gleason. Susunan satuan taksonomi bersifat mutlak dan tidak boleh dirubah ataupun ditukar. Dalam berbagai tulisan ilmiah, terdapat 24 peringkat taksonomi yang biasanya hanya dituliskan dalam 7 peringkat pokok saja, yaitu kingdom, divisi untuk tumbuhan, phylum untuk hewan, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Berikut adalah cara menulis nama jenis yang perlu kita pahami. 1. Huruf pertama dari genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan spesies ditulis dengan huruf kecil. Sebagai contoh, pada Zea mais, kata Zea sebagai genus diawali dengan huruf kapital, dan kata mais sebagai spesies cukup ditulis dengan huruf kecil saja. Cara kedua, ketika ditulis dengan tangan, diberi garis bawah pada kedua katanya. Namun, ketika dicetak, gunakan huruf miring tanpa garis bawah. Seperti pada contoh, kata Zea mais diberi cetak miring apabila diketik, dan kata Zea mais yang diberi garis bawah apabila ditulis dengan tangan. Cara ketiga, jika petunjuk jenis lebih dari 2 kata, maka gunakan tanda hubung di antara kata tersebut. Seperti pada contoh, bunga kembang sepatu dengan nama ilmiah Hibiscus rosa sinensis diberi tanda hubung di antara kata rosa dan sinensisnya. Lalu untuk cara menulis nama genus. Nama marga atau nama genus terdiri atas satu kata tunggal yang dapat diambil dari kata apa saja. Huruf pertamanya haruslah ditulis dengan huruf besar. Contoh, Solanum dari genus terong-tarongan. Lalu, cara menulis nama famili. Pada nama famili ini diambil dari nama genus organisme yang bersangkutan dengan ditambah akhiran aceae bila itu tumbuhan. Contoh, pada genus Solanum ditambah aceae menjadi famili Solanaceae. Nah, untuk cara menulis nama kelas, nama genus ditambah nae. Contoh, Equisetum plus nae menjadi kelas Equisetinae. Dan cara menulis nama ordo yaitu nama genus ditambah ales. Contoh, Zingiber plus ales menjadi ordo Zingiberales. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tipe-tipe tata nama tumbuhan. Tipe pertama disebut dengan holotipe. Holotipe ialah suatu spesimen atau unsur lain yang dipakai oleh seorang pengarang atau ditunjuk olehnya sebagai dasar waktu pertama kali mengusulkan nama jenis baru. Selama holotipe masih ada, penerapan nama yang bersangkutan dengannya dapat dipastikan secara otomatis. Kalau pengarang yang mempertelahkan suatu takson tidak menentukan holotipe, atau dalam artian kalau holotipe hilang, maka tipe pengganti atau tipe baru dapat ditunjuk untuk menggantikannya. Tipe kedua disebut dengan tipe pengganti atau lektotipe. Tipe pengganti ialah suatu spesimen atau unsur lain dari spesimen-spesimen asli atau isotipe atau sintipe yang dipilih untuk menjadi tipe tanaman kalau holotipe tidak ditentukan atau holotipe hilang ataupun hancur. Tipe ketiga yaitu adalah isotipe. Isotipe ini merupakan duplikat atau bagian dari suatu nomor koleksi yang dikumpulkan dalam waktu yang sama dari holotipe. Tipe keempat adalah sintipe atau sitipus. Sintipe ini ialah salah satu daripada beberapa spesimen atau contoh yang disebutkan pengarang apabila holotipe tidak ditentukan atau salah satu daripada beberapa spesimen yang bersama-sama ditunjuk sebagai tipe. Tipe kelima adalah tipe baru atau
Neotipus. Tipe baru ini merupakan spesimen yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama kalau holotipe hilang atau rusak dan tidak mungkin untuk menunjuk tipe pengganti karena tidak adanya isotipe atau sintipe. Baiklah, telah selesai pembelajaran kita tentang kaidah tata nama tumbuhan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.